Kenapa balon yang secara terus-menerus dipompa akan meletus? Apa yang ada di dalam balon dan apa yang menyebabkan balon tersebut meletus? Halo kawan belajar, bertemu lagi dengan saya, Kak Mai. Pada video pembelajaran ini, kalian akan mempelajari materi gas ideal pada mata pelajaran fisika untuk elemen pemahaman fisika kelas 11 SMA. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menerapkan teori kinetik gas untuk menganalisis sifat-sifat gas. Kalian tentu mengetahui di dalam fisika zat terbagi menjadi 3. Kira-kira ketiga zat tersebut apa saja ya? Ketiga zat tersebut, pertama zat padat seperti kayu, gelas, dan paku, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah zat cair, contohnya air, sirup, dan cairan lainnya. Zat yang ketiga adalah gas, contohnya adalah oksigen, uap, karbon dioksida, dan sebagainya. Tahukah kalian kalau zat gas itu memiliki keunikan sendiri? Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Mai akan mengajak kawan belajar untuk memahami bagaimana sih perilaku dari zat gas ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pengertian tentang gas ideal. Kawan belajar tentunya sudah mengetahui bahwa semua zat terdiri dari molekul-molekul penyusunnya, termasuk gas. Sama seperti pada balon di samping. Walaupun kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam balon, ternyata di dalam balon terdapat benda yaitu berupa zat gas. Hal inilah yang menyebabkan balon tersebut dapat menggelembung. Gas dapat menempati ruang dengan cepat. Di samping itu, gas juga dapat memuai dengan cepat. Tahukah kawan belajar bagaimana sih pemuaian pada zat gas ini? Sama halnya dengan zat cair, zat gas sering kita amati bisa memuai seperti pada saat merebus air. Zat gas juga dapat memuai dengan cepat. Gay-Lussac menyatakan bahwa besarnya koefisien muai untuk semua gas yaitu sebesar 1/273 derajat Celcius atau 0,003663 per derajat Celcius. Umumnya pada saat gas dipanaskan pada suhu tertentu maka volume gas akan bertambah. Salah satu bukti bahwa gas memuai jika dipanaskan adalah balon karet yang berisi gas atau udara yang akan meletus jika dipanaskan. Pemuaian tidak hanya disebabkan oleh suhu saja, tetapi juga disebabkan oleh adanya tekanan. Jadi kawan belajar sekalian, berdasarkan keunikan zat gas tersebut, maka muncullah beberapa asumsi yang dibangun oleh ilmuwan mengenai teori kinetik gas. Mari kita simak apa saja asumsi-asumsi tersebut ya. Yang pertama, molekul-molekul gas bergerak secara acak. Gerakan acak gas ini menempati semua ruang di mana gas tersebut berada. Kawan belajar pasti sudah mengetahui perbedaan antara atom, unsur, dan senyawa kan? Pada setiap molekul terdapat gaya antara molekul. Gaya antara molekul adalah gaya tarik-menarik yang terjadi di antara molekul-molekul yang saling berdekatan. Pada suhu tertentu, kekuatan tarikan dari gaya antar molekul ini dapat menentukan wujud zat. Apakah zat tersebut padat, cair, atau gas? Nah, pada teori kinetik gas, gaya tarik-menarik antar molekul ini diabaikan. Jadi, asumsi yang kedua adalah gaya tarik molekul dapat diabaikan. Yang ketiga adalah jumlah molekul gas sangat besar. Adanya jarak antara molekul lebih besar dibandingkan dengan ukuran molekul gas menyebabkan volume total semua molekul
dapat diabaikan terhadap volume wadah yang ditempati oleh gas. Asumsi yang terakhir yaitu asumsi yang keempat, dianggap bahwa tumbukan oleh molekul bersifat elastis. Tumbukan yang bersifat elastis ini terjadi baik antar molekul dengan molekul ataupun molekul dengan dinding wadah, sehingga tidak ada energi yang hilang. Nah, kawan belajar, menurut teori kinetik gas, tekanan terjadi pada saat gas disebabkan oleh adanya pertama, tumbukan antara molekul gas. Kedua, tumbukan dengan dinding wadah. Dan yang ketiga, karena adanya pengaruh suhu gas. Ketiga hal tersebut yang menyebabkan adanya ukuran energi kinetik rata-rata dari molekul gas. Nah, kawan belajar, setelah mempelajari materi ini, tentunya kalian sudah mengetahui kenapa ya balon di awal video tadi bisa meletus. Balon bisa meletus karena adanya perilaku unik dari gas yang berasal dari asumsi-asumsi para ilmuwan tentang gas ideal. Terdapat 4 asumsi, yaitu yang pertama, molekul gas bergerak secara acak. Yang kedua, gaya tarik-menarik gas diabaikan. Yang ketiga, volume total molekul dapat diabaikan terhadap volume yang ditempati oleh gas. Dan yang keempat, tumbukan yang terjadi pada molekul gas bersifat elastis. Dengan demikian, dapat kita tarik kesimpulan bahwa gas ideal adalah sekumpulan partikel yang tidak berinteraksi satu sama lain. Partikel tersebut tersebar dengan jarak yang besar dan bergerak secara acak. Baik kawan belajar, demikianlah materi teori kinetik gas bersama Kak Mai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus untuk belajar di portal Kawan Belajar BTIKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran materi yang lebih menarik lagi. Salam kawan belajar, sampai jumpa.